Shalom Sobat ICC, kembali lagi di Devotion pada hari ini. Kembali lagi bersama saya, dan hari ini saya akan membahas suatu topik yang berjudul Ku Tak Gentar. Tentunya kita sudah sangat familiar mendengar lagu yang berjudul Ku Tak Gentar ini, yaitu mengikuti Yesus, keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Artinya tidak ada lagi yang namanya mundur kalau dalam bahasa Inggrisnya. Artinya apa, saudara? Kita semua dipanggil untuk sebuah tujuan ilahi, dan dari tujuan ilahi itu kita tidak boleh gentar atau no turning back. Nah, mau jujur saudara, kita ini adalah orang-orang biasa, dan saat kita baca Alkitab rasanya seperti bumi dan langit gitu ya. Cerita-cerita di Alkitab, cerita-cerita bagaimana tokoh-tokoh Alkitab melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mereka melakukan mujizat, membelah laut, dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya bahwa Alkitab penuh dengan orang biasa yang melakukan hal luar biasa karena mereka membuat suatu keputusan. Keputusan apa? Yaitu mentaati suara Tuhan, mentaati firman Tuhan. Maka itu hari ini kita mau belajar dari cerita seorang pahlawan atau seorang tokoh yang bernama Gideon dalam Hakim 6. Kita lihat Hakim 6 ayat yang ke-8 sampai 10. Saya akan bacakan. Maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negerimu mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Nah, dari ayat ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mentaati suara Tuhan, dan bagaimana kita bisa membuat keputusan dari orang biasa yang bisa melakukan perkara-perkara luar biasa bersama Tuhan. Yang pertama, yaitu keluar dari Mesir atau keluar dari Mesirmu. Mesir berbicara suatu tempat atau sebuah metafora di mana kita yang tadinya Mesir, status kita sebagai budak, dan Tuhan ingin ubahkan menjadi orang bebas. Apa Mesir, saudara? Pertanyaannya. Dan kita perlu namanya mati untuk Mesir kita. Mungkin zona nyaman kita, mungkin tempat di mana kita tidak bisa berbuah, tempat di mana status kita tadi hanya seorang hamba. Mungkin kita perlu keluar dari Mesir kita, karena Tuhan sudah menyiapkan tanah perjanjian untuk kita masing-masing, saudara. Dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Kita harus belajar untuk melawan musuh yang terutama. Mungkin musuh di sini saya bukan bilang musuh kita si jahat atau iblis, tapi musuh yang terbesar, terberat untuk kita adalah diri sendiri, saudara. Yaitu kedagingan kita. Bagaimana kita bisa menghidupi keluar dari Mesir, yaitu hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Artinya ada penyangkalan diri yang tadinya daging kita harus sangkal agar kita dapat keluar dari Mesir kita. Yang kedua apa, saudara? Kita harus keluar dari bayang-bayang atau bayang-bayang masa lalu. Dalam Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai 16 kita akan baca ini. Dikatakan, "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anak mengirik gandum dalam tempat pemeras anggur agar tersembunyi bagi orang Midian." Jadi Gideon itu orang biasa, dia bersembunyi dari orang Midian saat ada orang Midian menyerang. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya,
Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Jadi Gideon pun saat Tuhan suruh, dia masih menawar gitu ya. Dia masih kayak, ah Tuhan, aku kan orang yang paling kecil dari suku yang terkecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara keluargaku. Dia masih merasa paling rendah, paling muda. Tapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kita bisa lihat dari cerita ini bahwa Gideon bersembunyi di balik bayang-bayangnya, di bayang-bayang masa lalu, bayang-bayang bagaimana dia masih tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi Tuhan berfirman bahwa akulah yang menyertai engkau. Nah pertanyaannya saudara, ini sama dengan kita. Saat Tuhan berfirman, apa yang akan saudara lakukan? Karena hari ini juga dia memanggil engkau untuk keluar. Dia memanggil engkau, dan Tuhan telah mengutus saudara dan saya untuk menjadi wakil-wakil Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, kita dipanggil untuk sebuah misi ilahi. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai 10 dikatakan, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah saudara, ini firman-firman Tuhan, ini janji-janji Tuhan. Saat kita baca, apa respon kita? Apa keputusan yang kita mau buat? Maukah kita keluar dari Mesir kita? Maukah kita keluar dari bayang-bayang kita? Dan maukah kita menerima panggilan dari Tuhan untuk sebuah misi ilahi? Saya berdoa hari ini kita bisa belajar dari Gideon bagaimana orang biasa yang sama seperti kita, struggle-nya sama. Kadang-kadang kita sama suka menawar-nawar dengan Tuhan, tapi Tuhan panggil untuk sebuah misi ilahi. Dan saat kita taat, maka Tuhan akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami sadar bahwa kami dipanggil untuk sebuah misi ilahi. Walaupun kami orang biasa, tapi kami percaya kami memiliki roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang beserta dengan kami. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami pada hari ini untuk mengambil keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman-Mu, untuk mengambil sebuah keputusan menjadi taat pada panggilan-Mu Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan, biar kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Apapun yang terjadi, masalah apapun, kami bisa lewati bersama-Mu Tuhan, karena Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa di devotion selanjutnya.